Sekarang gue akan menceritakan alur cerita yang berjudul The Promised Neverland. Anime yang menceritakan keseharian anak-anak yang tinggal di rumah panti asuhan bernama Gracefield House. Buat kalian yang suka dengan anime genre horor, misteri, dan karakter yang lucu dan imut, ini sangat recommended untuk kalian. Cerita diawali dengan suasana panti asuhan yang damai dan ceria. Panti asuhan itu bernama Gracefield House, berlatar waktu tahun 2045. Dimulai dengan keseharian anak-anak panti dari mulai bangun tidur, makan, belajar, dan bermain. Mereka adalah 3 tokoh utama, yaitu Emma, Norman, dan Ray. Selain mereka ada juga karakter lain, mereka bernama Don, Gilda, Connie, dan masih banyak lagi. Mereka dirawat oleh ibu panti yang mereka panggil dengan sebutan Mama. Setelah makan pagi, mereka lanjut dengan belajar. Pelajarannya cukup menarik, mereka mengerjakan soal dengan alat canggih. Tinggal meng-scan aja kode seperti di minimarket. Emma, Norman, dan Ray adalah salah satu murid terpandai. Setelah itu mereka lanjut dengan bermain dan membicarakan apa yang akan mereka lakukan saat mereka sudah diadopsi. Emma dan kawan-kawan ingin melihat dunia, kecuali Ray. Hal yang ingin dilakukan Ray adalah ingin bertahan hidup. Dan di panti asuhan mereka ada suatu larangan, yaitu untuk tidak mendekati pagar yang berada di hutan dan gerbang. Tidak tahu alasannya apa. Lalu saat malam tiba, ternyata Connie sudah ada yang ingin adopsi. Dan Connie pun pergi dengan diantar Mama. Singkat cerita, Emma melihat boneka Connie yang tertinggal. Lalu Emma dan Norman pergi untuk menyusul Connie. Sesampainya mereka di gerbang, Emma melihat sebuah mobil pengangkut barang. Dan betapa terkejutnya mereka berdua lihat isi dari mobil itu. Ternyata Connie yang sudah tidak lagi bernyawa. Tidak lama kemudian ada suara seseorang yang mendekati mereka. Emma dan Norman dengan cepat bersembunyi di kolong mobil. Betapa terkejutnya mereka, ternyata yang berbicara tadi bukanlah manusia, melainkan monster, atau mereka menyebutnya iblis. Iblis-iblis itu memakan manusia, dan satu hal lagi yang membuat Emma dan Norman terkejut. Ternyata mereka bukan tinggal di panti asuhan. Namun sebelum itu, apa yang kalian tahu tentang peternakan? Pasti kalian berpikir adalah hewan. Namun bagaimana dengan peternakan manusia? Yap, Emma dan Norman baru menyadari bahwa panti asuhan yang mereka tempati sebenarnya adalah peternakan manusia yang tinggal menunggu waktu hingga dipanen oleh para iblis. Ternyata Isabella atau Mama Panti juga terlibat dalam hal ini. Mereka diberikan kertas yang berisi nama dan daftar anak-anak selanjutnya yang akan dipanen. Dengan cepat Emma dan Norman menyelinap keluar gerbang dan pulang dengan wajah takut, gelisah, kaget, dan tidak percaya. Esokan harinya Emma tidak lagi berwajah ceria. Ia menunjukkan wajah takut dan gelisah. Lalu Norman menghampiri Emma dan menenangkannya, dan memberitahu Emma agar bersikap biasa saja agar tidak ketahuan oleh Mama. Lalu Norman menyimpulkan bahwa anak-anak yang dikirim dari umur 6 tahun kualitas rendah, sedangkan umur 12 tahun berkualitas tinggi. Selain umur, mereka juga menentukan dari hasil nilai belajar. Untuk yang memiliki nilai rendah akan cepat dikirim. Sebaliknya, jika yang mempunyai nilai tinggi akan ditunda hingga umur mereka 12 tahun. Lalu Emma dan Norman menyadari hal yang istimewa dari tubuh anak-anak. Untuk para iblis, yaitu otak. Semakin besar dan terasanya otak, maka akan menjadi semakin lezat bila dimakan. Singkat cerita, Emma dan Norman memasuki hutan dan melanggar aturan untuk tidak melewati pagar. Alasan mereka adalah untuk merencanakan pelarian. Setelah mereka melewati pagar pertama, ternyata Emma dan Norman tidak menemukan jalan keluar. Karena yang mereka lihat adalah dinding tinggi dan tebal 3 meter yang mengelilingi panti asuhan. Dinding itu jadi teringat film AOT. Kalau AOT manusia diternak oleh Titan, sedangkan mereka diternak oleh para iblis. Setelah itu mereka kembali ke panti dan di panti terjadi suatu hal. Ada salah satu anak yang tersesat di hutan. Lalu Mama mengeluarkan sebuah benda. Dan Norman langsung menyadari bahwa benda itu adalah alat pelacak. Karena jika ada anak yang hilang, Mama selalu menemukan mereka dengan cepat.
Ternyata mereka baru menyadari bahwa semua anak sudah ditanam alat pelacak sejak mereka kecil. Singkat cerita, saat malam tiba, Emma dan Norman mulai dicurigai oleh Mama. Mama menanyakan apa mereka pergi masuk ke dalam pagar. Emma dan Norman harus berbohong agar mereka dapat melanjutkan rencana. Lalu dengan cepat mereka mengumpulkan barang-barang untuk membuat tali dan menyembunyikannya di hutan. Lalu Ray datang. Ray tidak sengaja mengikuti Emma dan Norman. Singkat cerita, Norman memberitahu Ray yang terjadi malam itu. Lalu Ray setuju dengan rencana Emma dan Norman. Namun di sini gua merasa sedikit aneh karena mendengar itu Ray sama sekali tidak terkejut. Lalu Ray menyarankan agar membawa kabur setengah dari anak-anak. Total anak-anak yang ada di panti adalah 37. Namun Emma merasa bimbang dan ia ingin membawa semua anak-anak. Namun itu terlalu beresiko. Setibanya di panti, Emma dan Norman dikejutkan atas datangnya suster baru bernama Kron yang akan membantu Mama untuk mengawasi anak-anak. Itu artinya mereka mendapatkan musuh tambahan. Rencana mereka semakin sulit karena ada suster Kron. Dan apalagi suster Kron yang ditempatkan di antara kamar laki-laki dan perempuan. Itu semakin sulit untuk Emma dan Norman. Selain suster, ada juga anak ternak baru bernama Carol. Norman menyuruh Emma untuk memeriksa tubuh Carol. Karena Carol masih bayi, pasti ada tanda alat pelacak yang baru saja dipasang. Saat Emma memeriksa tubuh Carol, benar saja ada alat pelacak, yaitu di belakang telinga. Lalu suster Kron datang bukan hanya untuk membantu Isabella, namun ada hal yang ia inginkan, yaitu menggulingkan Isabella dari jabatan Mama. Yang artinya Kron ingin posisi itu. Ternyata setiap jam-jam tertentu Mama selalu hilang. Ternyata ia selalu melaporkan perkembangan ternak kepada para iblis dan hanya peternakan milik Isabella saja yang hasilnya paling baik. Nah, berarti bukan hanya panti Isabella saja, pasti ada peternakan lainnya. Di keesokan harinya Emma melapor kepada Norman dan Ray tentang alat pelacak yang ada di telinga mereka. Lalu Ray mengambil tugas untuk menghancurkan alat pelacak tersebut. Untuk masalah anak-anak yang akan dibawa kabur, Emma dan Norman akan melatih mereka lewat permainan kejar-kejaran yang memakai sebuah petunjuk tangan dan strategi lainnya. Dari kejauhan dengan pandangan menyeramkan, suster Kron mulai mendekati mereka dan mengajak anak-anak untuk bermain kejar-kejaran dengannya. Norman langsung menerimanya sebagai bentuk latihan untuk anak-anak. Dan ternyata suster Kron lebih cepat dan pintar untuk menjebak anak-anak. Dalam hitungan menit saja suster sudah hampir menangkap semua anak-anak. Bayangkan jika kalian dikejar oleh makhluk seperti suster Kron. Kalian akan melakukan apa? Wajahnya serem banget, kayak kebawa mimpi. Emma hampir lolos dari kejarannya. Belum lagi Kron tahu Emma adalah anak yang melihat kejadian di malam itu. Tersisa 2 anak, Norman dan Ray, dan akhirnya Norman berhasil memenangkan permainan itu. Di malam hari, 3 sekawan itu kembali berdiskusi. Lalu Ray dan Norman menyadari bahwa ada anak yang menjadi pengkhianat atau bawahan Mama untuk memantau anak-anak lain. Kecurigaan pertama datang dari Gilda. Suster Kron kembali berbincang dengan Mama. Ternyata Mama sudah mengetahui niat dari Kron yang ingin menggulingkannya. Lalu Isabella menawarkan jika Kron tidak macam-macam kepadanya, Isabella akan membantu Kron agar dipromosikan menjadi Mama. Setelah itu Kron balik kanan. Di kamar Kron mengamuk menjadi monster yang lepas kendali. Kron jadi sangat membenci Isabella. Di keesokan harinya Emma, Norman, dan Ray kembali menyusun rencana, yaitu mereka akan membuat kelompok yang terdiri dari 2 grup. Jika kalian anak yang lahir tahun 90 hingga 2000-an, kalian pasti tahu permainan polisi dan penjahat. Mereka akan melakukan permainan ini dengan strategi baru. Emma, Norman, dan anak-anak lain akan lari duluan, sedangkan Ray dan pasukannya akan menangkap mereka. Mereka juga menggunakan isyarat tangan. Setelah permainan berakhir, mereka mulai mencurigai Don. Karena setelah permainan selesai, Don selalu dekat dengan Mama. Norman menanyakan kepada Ray alat
yang Ray buat untuk menghancurkan alat pelacak. Ternyata Ray akan siap 10 hari lagi. Secara mendadak, Norman ingin rencana pelarian dilaksanakan pada 10 hari lagi, bertepatan dengan penghancuran alat pelacak. Singkat cerita, pada saat malam tiba, Emma, Norman, dan Ray bertemu dengan Gilda dan Don. Lalu Emma berusaha memberitahu Don dan Gilda yang terjadi di malam itu. Awalnya Don tidak percaya, namun dengan bantuan Ray dan Norman, akhirnya Don percaya. Mendengar hal itu, Don sangat terkejut. Namun Norman memberitahu bahwa Connie sudah dijual, bukan dijadikan makanan iblis. Itu semua agar Don tidak terlalu syok. Singkat cerita, Don dan Gilda akhirnya menyetujui Emma dan Norman. Mereka akan bekerja sama untuk melarikan diri. Di malam hari, Gilda bangun dan mengendap-endap keluar kamar. Namun Gilda diikuti diam-diam oleh Emma. Jin beralih ke Mama yang mendapatkan surat yang memberitahu bahwa Norman menyimpan tali di bawah kasurnya. Kembali ke Gilda, ia mendatangi kamar Suster Crown. Ia dipaksa untuk menceritakan apa yang akan dilakukan oleh Emma. Namun dengan keteguhan hatinya, Gilda akhirnya tidak jadi membeberkan rencana Emma. Akhirnya Emma pun merasa senang. Nah, jadi penasaran kan siapa yang berkhianat? Apakah Gilda, Don, atau ada yang lainnya? Ayo tonton terus ceritanya. Singkat cerita, malam tiba. Norman dan Ray mulai mengambil tali yang disembunyikan. Namun tali yang disembunyikan di bawah kasur Norman hilang. Ternyata pelaku pengkhianatannya adalah Ray. Wow, Ray sungguh tidak terduga. Alasan Norman menuduh Ray karena Norman memasang jebakan. Ray hanya tahu Don dan Gilda yang mengetahui tali ada di kolong kasur. Namun ternyata Don diberitahu oleh Norman bahwa talinya ada di ruang makan. Jadi sebenarnya Don tidak tahu bahwa talinya ada di kolong kasur. Yang mengetahuinya hanyalah Ray. Jadi saat talinya hilang sudah pasti hanya Ray lah pelakunya. Dan ya akhirnya Ray mengakui bahwa ia adalah mata-matanya Mama. Lalu Ray juga mengaku bahwa ia sudah menjadi mata-mata dan sudah mengetahui kedok panti asuhan sejak ia berumur 6 tahun. Norman berunding dengan Ray dan menawarkan penawaran yang saling menguntungkan. Penawaran yang pertama adalah Norman ingin Ray menjamin keselamatannya. Norman dan Emma ingin Ray tetap bersama mereka. Yang kedua, beberkan semua informasi yang Ray ketahui tentang Mama dan panti. Yang ketiga, ubah haluan Ray sekarang menjadi mata-mata ganda. Lalu terungkap satu fakta lagi, ternyata yang meninggalkan boneka Connie adalah Ray. Agar Emma dan Norman mengetahui apa yang sebenarnya dari panti. Dan alasan Ray menjadi mata-mata Mama Ray sebenarnya sudah sejak lama sekali merencanakan pelarian. Dan untuk melindungi semua anak panti. Tapi cara yang Ray gunakan memiliki resiko tinggi. Karena ia harus mengorbankan keluarganya dulu. Seperti Connie. Ray meminta 2 persyaratan dengan Mama. Yang pertama, jangan mengirimkan Ray dalam waktu dekat. Yang kedua, jika kerja Ray bagus, ia ingin meminta suatu barang berbagai benda yang tidak ada di panti. Ray selalu mengumpulkan barang-barang untuk bereksperimen dan menjadikan alat perusak yang dapat merusakkan alat pelacak. Dan akhirnya mereka berdua setuju. Di keesokan harinya, Emma menjelaskan kenapa Mama selalu hilang di jam-jam tertentu. Itu karena Emma mencurigai Mama masuk ke ruangan rahasia untuk menyerahkan laporan rutin. Karena penasaran, Don dan Gilda mencoba masuk ke ruangan Mama untuk memeriksa kebenaran ruangan rahasia itu. Setelah masuk, Don dan Gilda tidak menemukan apa-apa. Namun Gilda melihat celah di atas lemari. Dan saat lemari digeser, ternyata benar. Pintu rahasia di balik rak buku ruang rahasia lainnya yang terletak di bawah lantai. Sekali mainan, termasuk juga boneka milik Connie yang disimpan. Don kembali mengungkap misteri. Ternyata benar. Di ruang rahasia itu Mama sering melakukan laporan rutin dengan ditemukannya radio telekomunikasi. Artinya Don curiga atas kejadian Connie.
Norman berbohong jika ia tidak tahu soal yang terjadi pada Connie. Di perpustakaan, Emma, Norman, dan Ray mencari informasi tentang dunia luar lewat buku. Emma menemukan buku yang berlogo burung hantu dan lingkaran yang patah-patah. Membuat buku itu bernama William Minerva. Di setiap buku ciptaan William terdapat logo lingkaran patah-patah. Logo itu selalu berbeda-beda. Ternyata itu adalah sebuah kode Morse. Arti dari kode itu terdiri dari lari, curiga, bahaya, kebenaran, panen, monster, peternakan, dan janji. Semua pesan itu dikhususkan untuk para anak-anak yang ingin melarikan diri. Jadi kesimpulannya, dunia luar mendukung rencana mereka. Pada logo itu bertuliskan tahun 2015, yang artinya buku itu sudah ada sejak 30 tahun silam. Dan hanya satu buku saja yang tidak memiliki arti kode, karena memiliki lingkaran penuh. Lalu buku itu bercerita tentang cara bertahan hidup. Pada malam harinya, Don kembali menanyakan hal yang terjadi pada Connie. Don terus mendesak tiga sekawan itu hingga akhirnya Norman jujur apa yang terjadi pada Connie. Lalu terjadilah Don memukul Norman dan Ray karena kesal. Mereka beranggapan bahwa Norman tidak percaya kepada Don, menganggap Don dan yang lainnya hanyalah beban. Setelah itu Emma, Norman, dan Ray segera meminta maaf. Lalu Don melakukan hal yang sama. Dan akhirnya mereka semua saling percaya dan bertukar ide. Lalu Ray melaporkan informasi palsu kepada Mama bahwa Norman ingin membunuh Mama. Di hutan, Norman, Emma, dan yang lainnya dihadang oleh Suster Crown. Crown menawarkan kerjasama karena dia sudah mengetahui rencana Emma dan kawan-kawan. Crown menjelaskan bahwa ia ingin menggulingkan Isabella. Dan hal yang mengejutkan kembali terungkap. Ternyata Crown dulunya ia sama seperti anak-anak peternakan. Dan banyak sekali misteri baru yang terungkap. Crown menjelaskan untuk anak perempuan mereka mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama, milih jadi ternak atau dapat tawaran untuk menjadi mama. Dan Crown mendapatkan tawaran itu. Semua anak yang menerima tawaran itu akan dipasang chip di jantung mereka. Jika mama melanggar janji, chip itu akan melakukan serangan kejut ke jantung. Dan jika mama tewas, akan ada sinyal yang memberitahu markas pusat. Akhirnya Crown dan Norman melakukan perjanjian dengan syarat Emma meminta keselamatan dan informasi bagi anak-anak. Saat malam harinya, Emma dan Norman mendatangi kamar Crown. Dan Norman meminta Crown untuk menunjukkan di mana letak alat pelacak dan meminta Crown menunjukkan alat pelacak. Crown memberitahu bahwa alat pelacak ditanam di telinga, sembari menunjukkan alat pelacak miliknya. Crown memberitahu jika ingin cepat mematahkan alat pelacak, mereka harus memotong telinga. Hal terakhir yang Ray butuhkan untuk menghancurkan alat pelacak adalah bagian dari sebuah kamera. Singkat cerita, Emma, Norman, dan Ray menjebak Crown. Akhirnya Crown masuk perangkap. Crown mengacak-ngacak lemari milik Ray dan menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Setelah itu Isabella datang ke kamar Crown dan memberikan surat dari markas pusat bahwa Crown diangkat menjadi mama di Plan 4. Mendengar hal itu, Crown bukannya senang, tapi malah merasa makin kesal kepada Isabella. Bukan hanya kesal, namun juga Crown merasa ketakutan. Lalu Crown mendatangi gerbang untuk bertemu dengan Grandma dan memberikan bukti yang ia dapat dari lemari Ray. Namun Grandma tidak peduli dengan isi surat itu, dan Isabella lebih berguna dibandingkan isi surat dan Crown. Di sini kita diperlihatkan kisah balik Crown sebelum menjadi suster. Dia berjuang susah payah sampai ada seorang dokter yang tersengaja menjatuhkan pulpen yang diambil oleh Crown. Lalu Crown menyimpan pulpen dan sebuah kotak di lemari salah satu anak. Pada akhirnya Crown dibunuh oleh iblis itu. Scene beralih pada Ray dan kawan-kawan yang akan melancarkan aksinya. Dimulai dari Emma dan Norman yang pergi untuk memanjat tembok. Saat Ray akan bertukar bahan kimia dengan Mama, lalu Mama mengatakan ia sudah menyingkirkan Suster Crown dan sudah mengetahui rencana mereka yang pada akhirnya Ray dikurung di suatu kamar.
Melihat ada yang tidak beres, Don mencoba menolong Ray dan mendobrak pintu kamar. Lalu mereka segera menyusul Emma dan Norman untuk memberitahu kalau misi mereka gagal. Dan benar saja, Mama sudah sampai di tempat Emma dan Norman. Lalu kembali membujuk mereka. Singkat cerita, Emma menolak ajakan Mama. Lalu Emma menyerang Mama. Namun naas, Mama mematahkan kaki Emma. Ray dan Don yang datang terlambat, akhirnya mereka semua menyerah. Lalu Mama memberitahu bahwa Norman akan segera dikirim. Beberapa hari kemudian, Norman menanyakan bagaimana Ray bisa tahu tentang yang terjadi di panti asuhan. Lalu Ray menceritakannya. Ray mengetahui sejak awal. Ray terlahir dengan keistimewaan. Jika anak-anak lain akan melupakan ingatan masa kecilnya, maka Ray sebaliknya. Ia ingat semua kejadian yang terjadi mulai dari masih dalam kandungan. Ia mengingat lagu pengantar tidur hingga wujud dari semua iblis yang Ray lihat sejak masih bayi. Sampai akhirnya Ray sampai di panti asuhan ini. Itu alasannya saat di awal, hal yang ingin dilakukan Ray saat keluar dari panti adalah ingin bertahan hidup. Karena ia sudah mengetahui semuanya sejak awal. Emma menanyakan apakah sebelum datang Ray melihat dunia luar. Ternyata tidak. Yang ada di luar ternyata markas pusat. Lalu Mama mengumumkan bahwa besok malam Norman akan diadopsi. Anak-anak lain berpikir demikian. Namun, Don, Gilda, Emma, Ray, Lanyon, dan bocah satu lagi gua lupa namanya, kaget mendengar kabar itu. Ternyata Suster Kron meninggalkan barangnya di lemari milik Norman. Lalu Norman menjelaskan apa yang tadi ia lihat dan menggambarkan sketsa untuk pelarian Emma dan anak-anak. Norman melihat bahwa di luar tembok terdapat satu jembatan, namun dengan pengawasan ketat. Lalu ia menemukan sebuah tebing, hanya itu satu-satunya jalan, agar tidak ketahuan oleh para iblis. Lalu Norman mengucapkan salam perpisahan dan mengembalikan alat untuk mematikan chip pelacak. Saat akan pergi, saat perjalanan menuju gerbang, Norman bertanya apa Mama bahagia. Dari reaksinya pasti Mama tidak bahagia. Namun ia menutupi. Scene beralih, Emma datang menemui Ray di ruang makan. Mereka membahas lagi rencana selanjutnya. Emma mengatakan karena Mama terlalu fokus dengan Ray dan Emma, maka anak-anak yang lain tidak terlalu diawasi. Hal itu membuat rencana mereka semakin mudah. Oh ya, malam ini adalah malam terakhir Ray. Karena malam esok ia akan dikirim. Jadi Ray mengajak Emma melarikan diri malam ini juga. Ray sudah menyiapkan bahan bakar untuk membakar panti asuhan. Di sini Ray juga sudah gila karena mentok Eddie. Agar misinya tidak gagal lagi, Ray akan menjadi tumbal. Ia akan membakar dirinya untuk mengalihkan perhatian Mama. Akhirnya Ray menyalakan korek api dan boom. Suara Emma yang keras memaksa Mama melihat kejadian itu. Emma memberitahu Mama bahwa Ray ada di dalam api. Lalu Mama melihat alat pelacaknya dan benar alat itu menunjukkan Ray ada di dalam sana. Lalu Mama lengah, Emma ternyata sudah melarikan diri. Mama melihat alat yang menunjukkan Emma ada di lorong. Namun itu ternyata hanyalah telinga saja. Emma memotong telinganya sendiri. Dan, Ray masih hidup. Ternyata inilah yang sebenarnya terjadi. Saat Ray melempar koreknya, Emma dengan cepat menangkap korek itu. Lalu datang dua anak yang gua suka, yaitu Toma dan Lanyon, yang membawa baju ganti untuk Ray. Setelah itu Toma dan Lanyon menggantikan Ray dengan daging dan sosis. Ray pun sama, ia memotong telinganya agar terlihat lebih real. Karena chip itu sangat amat mengganggu. Lalu isi dari kotak yang Suster Kron bagi adalah satu pulpen dan 2 buah kunci. Ray yang sebelumnya sudah pasrah dan tidak menyangka akan rencana Norman. Pada saat Norman dan Emma datang ke kamar Kron, Don dan Gilda membawa Lanyon, Toma, dan beberapa anak untuk mendengarkan diskusi mereka. Lalu Mama mungkin menyadari bahwa Emma sedang murung. Namun semua itu bagian dari rencana. Sebenarnya Emma pura-pura murung dan memberikan instruksi kepada anak-anak.
Lalu arwahnya Norman datang dan mengucapkan selamat kepada Emma. Oh ya, kenapa anak-anak yang lain tidak memotong telinga mereka? Itu karena alat milik Ray yang mematikan chip pelacak itu. Lalu kenapa Emma dan Ray tidak memakai alat itu dan malah memilih memotong telinga mereka? Itu semua demi menyukseskan jalannya pelarian. Akhirnya keputusan Emma hanya membawa 15 anak yang umurnya sudah 6-12 tahun. Sedangkan yang balita Emma tinggalkan. Lalu menitipkan semua anak balita kepada Phil, salah satu anak yang paling pintar. Emma berjanji kepada Phil dan anak-anak yang lain. Dan dari plan lain juga, Emma meminta waktu selama 2 tahun. Karena dari waktu itu tidak akan ada anak yang akan dipanen. Karena mereka semua masih balita. Karena Norman sudah memeriksa ada tebing yang dekat dengan tembok, maka jalan satu-satunya adalah itu. Kalau perkiraan gua, jarak tebing dan tembok mungkin sekitar 50-70 meter. Namun itu semua bukan halangan bagi mereka, karena Don dan anak-anak yang lain sudah berlatih dengan menggunakan lemparan batu. Singkat cerita, Don berhasil meluncur ke lain sisi. Selanjutnya ada roket air buatan Lanyon dan Thomas yang sama-sama berhasil. Lalu arwahnya si Norman balik lagi dan menemui Ray, menunjukkan hasil usahanya, lalu Ray mengakuinya. Singkat cerita sudah semua anak yang menyeberang, tinggal Emma. Namun ternyata si mama sudah ada di sampingnya dan memunyuk anak-anak untuk kembali. Namun semua itu sia-sia. Ya, gue juga gak mau kalau di posisi si Emma. Gak mau balik lagi buat apa balik lagi hanya untuk menjadi pakan para iblis. Setelah mereka semua berhasil kabur, mama mengingat kembali masa lalunya. Oh, si mama rupanya punya masa lalu. Dulu mama sama-sama tinggal di Plan 3. Mama memiliki teman yang bernama Leslie. Leslie dan Isabella selalu bermain bersama. Isabella selalu mendengarkan alunan musik yang dimainkan oleh Leslie. Sampai akhirnya Leslie dipanen dan Isabella merasa sangat kecewa dan putus asa. Lalu Isabella juga pernah mencoba kabur. Namun pada saat itu rencananya mentok. Saat sesudah melewati tembok, Isabella melihat tebing curam. Alhasil Isabella tertangkap. Lalu karena pintar, Isabella direkomendasikan untuk menjadi mama selanjutnya. Mama bertahun-tahun belajar dengan baik dan sempat mengandung juga. Akhirnya mama dipercaya memegang Plan 3. Saat Isabella sedang berjalan-jalan, ia tak sengaja mendengar alunan musik milik Leslie yang dinyanyikan oleh Ray, dan terungkap satu misteri lagi. Sebelumnya Ray punya ingatan yang sangat baik. Ia mengingat lagu pengantar tidur saat ia masih dalam janin, yang artinya Ray adalah anak kandung dari Isabella. Gak nyangka sumpah gua, demi bertahan hidup lebih lama Isabella harus mengorbankan anaknya sendiri. Akhirnya Isabella menyerah dan mendoakan agar mereka semua selamat. Lalu mama memberitahu Phil bahwa Emma dan yang lainnya berhasil. Cerita diakhiri dengan Emma dan anak-anak yang berhasil melalui hari pertamanya di dunia luar. Gimana nih menurut kalian jalan ceritanya? Gua selalu kagum sama autor yang membuat cerita misteri seperti Attack on Titan, Dr. Stone, Monogatari, The Promised Neverland, dan yang lainnya. Karena mereka bisa mengemas jalan ceritanya dengan baik, membuat penonton penasaran hingga terbawa suasana. Dan dari mengungkap misterinya itu sendiri membuat kita kadang terkecoh dengan alurnya. Pokoknya gua kagum dah sama yang membuat anime misteri. Ya segitu dulu untuk ceritanya. Buat kalian yang suka sama pembahasan ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian.